Halo, halo, halo. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk para mahasiswa FEB Udinus sekalian. Pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang valuasi obligasi. Jadi pada kemarin pertemuan pertama, ya, pada video yang pertama itu kita sudah membahas tentang obligasi, konsep dasar obligasi. Ya, jenis-jenisnya apa, karakteristiknya apa, dan kali ini kita akan masuk ke bahasan yang kedua, yaitu tentang valuasinya. Jadi valuasi itu apa? Valuasi berasal dari kata valuation atau penilaian. Ya, dalam konteks kali ini, kita konteksnya adalah obligasi, di mana obligasi itu jika kita investor, kita memberi dana ya, kepada perusahaan atau pemerintah, karena pemerintah maupun pengusaha tersebut itu berhutang kepada kita. Nah, dengan konteks di mana kita akan memberikan utang kepada orang lain, berarti kita berusaha untuk menjawab pertanyaan penting, yaitu apakah obligasi yang akan kita beli tersebut benar-benar pantas atau bernilai lebih untuk layak kita beli. Ini pertanyaan dari sudut pandang investor. Kalau kita berniat untuk membantu pemerintah atau pengusaha dengan jalan membeli surat utang mereka. Pertanyaan dari sudut pandang perusahaan atau pemerintah, apakah ya obligasi yang kita rilis dan kemudian masyarakat beli itu memang benar-benar memberikan value lebih, sehingga obligasi yang kita tawarkan kepada masyarakat ya itu memang bisa laku ya, karena ada juga obligasi yang ditawarkan ternyata tidak laku di masyarakat. Nah, mungkin masyarakat melihat ada beberapa perhitungan yang membuat mereka merasa bahwa wah, ini perusahaan tidak usah dibeli obligasinya, nggak cocok, istilahnya begitu ya. Nah, oleh karena itu kita ya harus benar-benar mampu menghitung potensi keuntungan dan potensi kerugian dari instrumen obligasi ini ya. Jadi baik kita investor maupun perusahaan ya, dua sisi yang berbeda tapi sebenarnya itu seperti dua sisi koin. Tetap kita harus menghitung atau paling tidak mengetahui potensi keuntungan dan potensi kerugian. Oke, untuk potensial return dari obligasi, ya saya akan membahas tentang return dulu. Jadi ingat bahwa pada video yang pertama ya, bahwa peminjam atau perusahaan pemerintah itu kan harus mengembalikan pinjaman tersebut ditambah dengan bunganya selama jangka waktu tertentu. Jadi ada dua poin ya. Jadi kamu ngutangin mereka 1 juta, dan mereka harus mengembalikan kita 1 juta juga. Ditambah dengan bunganya. Kalau di obligasi, berarti bunganya itu namanya kupon, sesuai dengan kontrak. Janji mereka gimana? Setiap 3 bulan sekali akan mengembalikan 30.000, atau setiap 6 bulan sekali akan mengembalikan 60.000, dan semacamnya. Ya, jadi intinya kalau kita ya berinvestasi pada obligasi, potensial return-nya itu ada dua. Ya, yang pertama adalah bunga tetap atau kupon, dan juga potensial capital gain. Ya, capital gain itu bahasa Indonesianya ya. Gain itu kan mendapatkan ya, pendapatan. Kapital itu kan modal, jadi pendapatan modal. Jadi istilahnya ya kamu beli 1.000, kamu jual 1.200 gitu misalnya, itu capital gain. Nah, di sini saya sengaja memberikan kata potensial di depan capital gain. Kenapa? Karena yang pertama, ingat bahwa dari jenis-jenis obligasi di video pertama, itu kan ada dua jenis ya, yaitu obligasi yang bisa diperjualbelikan dan ada obligasi yang tidak bisa diperjualbelikan. Nah, kalau kita membeli surat utang atau obligasi yang sifatnya tidak bisa diperjualbelikan, ya tentu saja kita hanya bisa dapat kuponnya saja. Kita tidak dapat capital gain. Kita hanya akan mendapat modal kita 100% kembali. Ya, jadi kita tidak bisa dapat untung dari modal kita. Ya, kita hanya berharap pokoknya kembali 100% plus kuponnya. Seperti itu. Nah, jika kita menahan obligasi yang kita beli sampai saat jatuh tempo, maka akan mendapatkan pembayaran kembali hanya jumlah nilai nominalnya persis. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa
Kalau kita membeli obligasi yang tak bisa diperjualbelikan, ya udah yang bisa kita lakukan hanya menahan obligasi yang kita beli. Saya berharap dengan nominalnya kembali. Gitu. Contohnya ya, obligasi seperti Orin 016 ya, Orin 16 yang saya juga contohkan ya ketika saya menjelaskan karakteristik obligasi di video pertama. Ini kan ada ini, yang saya bundari hijau ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder. Berarti asalkan jenis obligasi ini bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan, maka pemegang obligasi ini, ya, saya atau kalian, itu berpotensi mendapatkan capital gain. Ya, tapi ingat bahwa dalam ya bertrading ya, namanya trading ya, kan bisa untung, bisa aja rugi. Nah itulah yang sebenarnya membuat orang ya baik itu investor yang membeli obligasi maupun perusahaan atau pemerintah yang menerbitkan obligasi itu dilema. Saya ingin membuat obligasi ini bisa diperdagangkan atau tidak. Mana yang lebih bisa memberi value lebih untuk para investor. Nah, seperti itu. Makanya kita perlu evaluasi. Apalagi kalau sifatnya bisa diperdagangkan. Itu harus benar-benar hitungannya lebih banyak. Ya. Contoh lain lagi ya, di sini obligasi seperti SBR 004 nih. Ini adalah contoh obligasi yang tidak dapat diperjualbelikan. Ya, kalau kalian lihat ya di bagian tengah sini ya, itu kan ada yang namanya bentuk tanpa warga tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dilikuidasi atau dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada early redemption. Ya, kamu bisa melakukan early redemption, ya, tetapi kamu tidak bisa memperjualbelikannya. Maka kamu hanya bisa mendapatkan pendapatan tetap berupa kupon obligasi. Nah, ini sebagai trivia aja, SBR 04 ini saya beli ya 2 tahun yang lalu saya beli sampai sekarang saya mendapatkan 8,05% floating with floor. Ya, artinya kalaupun misalnya SBI-nya turun ya, sekarang kan SBI sekitar 5%-an tambah 1,25, 6,25. Jadi ketika orang-orang sekarang hanya bisa mendapatkan 6,25%, saya dengan konsep floating with floor, artinya mengambang tetapi dijaga batas bawahnya. 8,05% tidak akan turun. Ya, jadi saya ya memenuhi prinsip nilai waktu mata uang ya, materi yang sebelumnya bahwa semakin cepat kamu memutuskan berinvestasi, maka sebenarnya kesempatan kamu untuk mendapatkan pengembaliannya lebih banyak itu lebih besar. Ya, ini sekedar prinsip saja. Oke, tadi potential return. Sekarang potential risk. Nah, di sini ada beberapa ini ya pertimbangan. Sekarang kita bahas dulu tentang yang terkait dengan jangka waktu. Jadi, kalau tadi ya di video yang pertama kita kan membedakan obligasi berdasarkan waktunya berdua. Ya, jadi obligasi jangka pendek dan obligasi jangka panjang. Nanti kan kita akan bertanya, kalau pendek resikonya apa? Kalau panjang resikonya apa? Jadi gini, pada umumnya semakin panjang waktu jatuh temponya, maka akan semakin tinggi tingkat bunga kupon yang ditawarkan oleh penerbit obligasi. Intinya itu. Loh, kenapa kok makin tinggi tingkat bunga kuponnya? Nah, jadi karena begini. Ini terkait dengan patokannya. Ya, video pertama saya juga jelaskan ya bahwa obligasi itu persentase kuponnya kadang-kadang ditetapkan berdasarkan sebuah patokan. Kalau kita namanya SBI, ya SBI rate, ada S-nya ya, SBI rate. Nah, kalau misalnya perusahaan menerbitkan obligasi 3 bulan dibandingkan dengan perusahaan menerbitkan obligasi 5 tahun, ya, maka kita sebagai orang calon pembeli obligasi tersebut pasti akan berpikir, wah SBI bulan ini kan 5% ya, terus ini kan kayaknya ada coronavirus ya, ini untuk merancang ekonomi kayaknya ini tingkat suku bunganya bakal direndahin deh, biar orang bisa berani ngutang untuk berbisnis atau berani ngutang untuk membayar utang lainnya, mungkin gitu ya. Dan berarti kan kamu dengan panduan saat ini sepertinya trennya akan turun suku bunga, berarti mungkin 3 bulan lagi kalau virus corona tidak ada vaksinnya, mungkin akan berlanjut.
Nah, berarti kamu sudah punya bayangan. Kamu bisa membayangkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan yang pendek. Atau kalau pakai contoh ini mungkin susah ya, pakai gini aja deh. Eh, Pagi ini ya kamu makan Indomie. Sekarang saya tanya, besok kamu tahu nggak mau makan apa? Ya mungkin kamu akan melihat, wah di belakang masih ada nih Indomie satu dus. Mungkin kalau misalnya malas keluar, aku tak makan Indomie aja. Ya paling nggak itu kan kamu sudah bayangan. Sementara kalau misalnya pagi ini kamu makan Indomie, terus kemudian saya tanya, 5 tahun lagi kira-kira kamu makan apa? Apa kamu makan Indomie lagi? Nah jawabannya kan belum tentu. Ya kalau misalnya lulus cepat, terus cepat dapat kerjaan. Kalau enggak, ya jadi itu yang disebut dengan sensitivitas waktu. Manusia cenderung tidak bisa memprediksi sesuatu yang sifatnya jangka panjang, karena semakin kita melihat ke depan, semakin kabur juga kita. Semakin banyak asumsi-asumsi yang kita gunakan, sehingga kepastian dari sebuah peristiwa terjadi itu juga makin kecil. Tapi kalau kita berusaha membayangkan besok, seminggu ke depan, sebulan ke depan, seenggaknya kita punya asumsi yang lebih solid. Dan jumlah asumsinya juga sedikit, maka tingkat kepastiannya bisa diperkirakan. Oleh karena itu, biasanya ada rule seperti ini. Bahwa kalau kamu beli obligasi jangka pendek, misalnya lunas dalam waktu setahun, itu kuponnya lebih rendah daripada kalau kamu beli obligasi yang mungkin 5 tahun, 10 tahun kemudian baru jatuh tempo. Ya, karena perusahaan pun juga akan punya bayangan yang kabur. Kira-kira nanti Bank Indonesia kalau rapat akan menentukan seperti apa? Itu. Nah, itu disebut sebagai risk. Resiko di mana kita tidak bisa memprediksi perubahan suku bunga dalam hal sensitivitas. Oke, jadi kupon yang ditawarkan oleh penerbit obligasi itu semakin tinggi, semakin panjang jatuh temponya. Karena itu untuk menutupi resiko tambahan yang saya jelaskan dari tadi. Ya, nah nanti terkait dengan risk dan return itu ada prinsip ya bahwa high risk high return, low risk low return. Tapi bukan di materi ini, materi setelah UTS kita akan membahas tentang risk dan return itu. Terus terkait dengan harga, ya perubahan harga obligasi di pasar itu sangat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga dan persepsi terhadap resiko. Ini akan dijelaskan lebih lanjut di mata kuliah pasar modal, ya. Tapi intinya begini, kalau misalnya SBI rate itu semakin turun, maka harga obligasi di pasar saat itu akan semakin tinggi. Seperti itu, ya. Masalah logikanya nanti akan kalian pelajari setahun kemudian. Terus kemudian, resiko-resiko yang dapat menyebabkan fluktuasi harga obligasi adalah tingkat bunga yang dibayar obligasi, ya, itu disebut sebagai resiko suku bunga. Kemudian tingkat kepastian pembayaran kembali, atau disebut resiko kegagalan atau default risk. Artinya, ini perusahaan atau pemerintah bisa bangkrut nggak sih? Iya, bisa. Tapi seberapa besar kemungkinan perusahaan atau pemerintah ini bangkrut dan tidak bisa melunasi kewajibannya? Nah, itu, ya. Terus kemudian kondisi ekonomi secara keseluruhan, terutama tingkat inflasi, maka disebut resiko inflasi. Di mana resiko inflasi tersebut itu bisa mempengaruhi resiko suku bunga. Karena Bank Indonesia setiap kali rapat, ya mereka pasti acuan inflasi. Bulan kemarin inflasi gimana? Bulan ini kira-kira inflasinya bagaimana? Dan kira-kira setahun ke depan itu inflasinya bagaimana? Nah, kemudian mereka ngatur-ngatur suku bunga, knopnya dinaikkan atau diturunkan. Seperti itu. Terus resiko lain-lain, ya, misalnya resiko kesempatan investasi kembali, resiko kurs, ya, rupiah dolar, ataupun resiko buyback. Kalau misalnya perusahaan dan pemerintah punya kebijakan dalam kontrak obligasi itu adanya kemungkinan buyback, ya. Oke, sekarang kita masuk ke formula valuasi obligasi. Ya, di sini ada beberapa rumus, ya, tolong diperhatikan karena nanti tugasnya itu terkait dengan penghitungannya, ya. Oke, yang pertama nominal yield. Ya, secara ringkasnya. Itu adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan. Ya, jadi pada dasarnya ini adalah bentuk valuasi yang paling gampang. Contohnya ya, Dita ya membeli 10 kontrak obligasi.
di mana masing-masing satu kontrak obligasi tersebut itu memiliki nilai nominal atau face value sebesar 1 juta. Ya, jadi kalau satu kontrak 1 juta, berarti si Dita itu kan beli dan harus keluar uang sebesar ya 1 juta kali 10 juta. Kemudian dia memeriksa bahwa ternyata tingkat kuponnya itu 8% PA per annum atau per tahun dan sifatnya adalah fixed rate. Ya, jadi mau negara gonjang-ganjing seperti apapun, pokoknya kamu bakal dibayar 8% per tahun. Sehingga cara menghitung nominal yield-nya adalah, pertama kita hitung dulu satu kontrak. Kalau satu kontrak 1 juta, di mana fixed rate 8% per tahun, maka 1 juta dikali 8%. Nah, itu akan menghasilkan hitungan Rp80.000 per kontrak, per tahun. Maka kalau misalnya kontraknya ada 10, berarti 80.000 dikali 800.000. Maka Dita akan mendapatkan total nominal yield 800.000 per tahun. Ya, oke ya, gampang ya. Oke, terus yang kedua, current yield. Jadi ini sedikit beda, mirip sih mirip ya, tapi beda dengan nominal yield. Saya kembalikan dulu ya. Kalau nominal yield itu kan seolah rumusnya ya adalah hanya mencari bunga kuponnya saja. Tetapi kalau di sini ya bunga kupon tersebut itu harus dibagi dengan harga pasar obligasi. Ya, current yield itu apa sih Pak? Jadi kalau kamu penasaran kenapa rumusnya harus begitu, kenapa harus dibandingkan dengan harga pasar sekarang? Ya, karena current kalau dalam konteks ini, current itu bahasa Indonesia-nya adalah saat ini. Jadi kalau nominal yield itu adalah yield yang dijanjikan berdasarkan nilai nominalnya, maka current yield berarti yield yang dijanjikan berdasarkan harga pasar sekarang. Ya. Dan biasanya hitungan ini ya berlaku kalau misalnya kalian ya itu membeli sebuah obligasi telat, ya katakanlah teman kalian tahun kemarin ya 2019 beli obligasi, terus sekarang setahun kemudian dia pamer ke kamu, weh lihat nih bisa menghasilkan beneran, nggak tipu-tipu ini. Nah, kemudian kamu karena terpengaruh temanmu nge-hype gitu, lah kamu lihat aplikasi sekarang, oke aku tak beli yang sama dengan temanku deh. Nah, tapi pas kamu lihat harga pasar sekarang ini, mungkin harganya nggak seperti yang pas dibeli oleh temanmu. Kalau temanmu ya dulu beli nilai nominalnya 1 juta, maka kamu misalnya namanya kamu Adlina ya, kamu harus terpaksa ya tanda kutip terpaksa membeli obligasinya dengan harga pasar sekarang ini setara 95% dari nilai nominalnya. Tingkat kuponnya 10% per tahun dan dibayar 2 kali dalam setahun. Ya, maka Adelina dalam setahun akan memperoleh current yield sebesar, nah ini. Pertama kita bandingkan ya bahwa kalau misalnya teman kamu ya dulu beli 10% dikali 1 juta, berarti teman kamu ya itu kan pasti akan dapat 100.000 kan, ya 100.000 dalam waktu setahun. Nah pertanyaannya nanti kamu dapat berapa kalau misalnya kamu belinya sekarang, harga pasar sekarang turun jadinya 95% kali 1 juta berapa? 950.000. Jadi secara modal kamu mengeluarkan modal lebih sedikit daripada temanmu. Nah pertanyaannya, dengan modal yang sedikit, apakah akan mendapatkan tingkat kupon 10% juga? Ya, di sini ya ini relativitasnya adalah temanmu dapat 100.000. Nah, sekarang kamu dapat berapa? Kalau misalnya ada hukum bahwa kalau harganya turun, ya kuponnya naik. Maka rumusnya adalah 100.000 dibagi 950.000 karena bunga kupon dibagi harga pasar obligasi. Hasilnya adalah 10,53%. Nah, dalam kasus ini eh, orang ya yang kebetulan membeli obligasinya telat ternyata bisa lebih beruntung. Karena dengan mengeluarkan 950.000, ternyata si Adelina ini itu bisa mendapatkan pengembalian 10,53%. Ya, jadi sama-sama kamu tuh mendapatkan 100.000 per tahun.
temanmu dan kamu. Tetapi ya secara timing ya kamu untungnya lebih gede meskipun dapatnya sama-sama 100.000 ya. Nah, kalau masih bingung seperti apa ya silakan kamu praktek aja deh, kamu beli obligasi sekarang ya, kamu bandingkan dengan temanmu. Karena kayak gini biasanya susah dijelaskan konsepnya kalau hanya sekedar kuliah seperti ini, kamu harus praktek ya. Terus yield to maturity adalah cara untuk memprediksi total keuntungan dalam suatu jangka waktu dengan asumsi satu, seseorang akan menahan obligasinya sampai jatuh tempo. Ya, meskipun kita membeli obligasi yang dapat diberikan. Kemudian yang kedua, semua pembayaran kupon memang terjadi sebagaimana mestinya sesuai dalam kontrak. Jadi yang pertama itu kita mengasumsikan bahwa apapun jenis obligasinya, kita tuh tipe orang yang pengennya cuma dapat kupon, udah gitu aja. Ya, terus yang kedua, ya para para penerbit obligasi itu memenuhi kewajibannya, selesai. Nah, pertanyaannya di sini adalah dibandingkan dengan orang-orang yang mengejar dua keuntungan, yaitu capital gain dan kupon, kita yang udahlah aku kupon aja, aku malas ngurusi resiko naik turunnya harga. Nah, kira-kira kita dibandingkan orang-orang yang ngejar capital gain itu kira-kira lebih eh, apa ya, lebih mendapatkan hasil yang memuaskan ya, atau jangan-jangan kita justru salah dalam berkeputusan, mending aku tak tahan terus. Nah, itu ya, itu pentingnya YTM. Dan di sini ada tiga solusi ya, tetapi yang akan saya jelaskan di sini solusinya itu hanya tentang solusi yang ketiga, yaitu rumus approximately YTM. Rumus trial dan error, kemudian rumus kalkulator finansial itu sebenarnya bisa dijelaskan juga, tetapi akan butuh waktu yang banyak dan lebih bagus kalau misalnya kita bisa menjelaskannya dengan papan tulis. Karena trial error ya, itu sangat memakan waktu dan berbelit-belit. Namun paling akurat hasilnya. Ya, jadi hasil hitungannya itu paling akurat. Nah, nanti kalian akan mempelajari di mata kuliah pasar modal saja ya. Kalkulator finansial itu juga bisa menghitung GTM. Mau pakai kalkulator fisik ya, kalkulator finansial itu fisik ya, kalau kamu sultan ya, kamu punya duit banyak silakan beli yang finansial kalkulator. Atau kalau kamu tipe orang yang maunya gratisan, kamu bisa unduh di aplikasi Android ya, YTM Calculator. Ya, atau financial calculator pilih menu YTM. Atau ya maupun YTM Calculator di website Investopedia. Jadi silakan kamu di Google ya Investopedia YTM Calculator. Klik dan nanti kamu akan disuruh masukkan angka-angka yang ada. Ini juga dapat menawarkan cara cepat bila tahu cara menggunakannya. Ini juga sama ya, paling akurat hasilnya karena yang namanya aplikasi dia akan sangat menghitung secara detail. Nah, rumus approximately IETM itu digunakan kalau kalian tidak boleh pakai kalkulator, tidak boleh pakai aplikasi Android, tidak boleh pakai internet, tetapi yang kamu punya itu hanya selebar kertas dan satu pulpen. Ini berpedoman pada satu rumus yang baku. Namun, bisa dibilang ya, akurasi hasil perhitungannya itu perlu ditinjau lagi. Ya, tapi paling nggak apa-apa lah ya. Untuk mata kuliah ini kita latihannya di rumus dia. Rumusnya approximate YTM ya. Di sini rumusnya mungkin agak ini ya, agak panjang ya. Tapi di sini kita lihat dulu bahwa YTM di sini itu dikasih tanda astrik. Ya, karena ini merupakan pertanda bahwa kita itu menghitung YTM tapi masih sekedar perkiraan yang cepat. Ya, bukan sesuatu yang akurat. Di sini YTM yaitu ada pembilang dan penyebutnya. Saya akan jelaskan dulu yang bagian pembilang ya, bagian atasnya. Ya, bagian pembilang itu rumusnya adalah C ditambah F yang dikurangi P kemudian dibagi N. Ya, jadi C itu adalah pembayaran bunga kupon, berarti dalam rupiah. F itu adalah face value atau nilai nominal, berarti nilai pada saat awal kita membelinya. Atau nilai yang memang tercantum di kontrak itu, ya, yang ada di hitam di atas putih. P yaitu adalah price atau harga pasar saat ini. Nah, kemudian dibagi N. N di sini harus dimaknai bukan sekedar jangka waktu, ya, tetapi jangka waktu sampai maturity date. Ya, misalnya kamu punya waktu 10 tahun, ya. Jadi obligasi tersebut punya kontrak bahwa jatuh temponya 10 tahun. Nah, saat ini kamu berada di tahun kedua.
Jadi 2 tahun lalu kamu sudah beli obligasinya, terus 2 tahun berlalu, ya berarti kan N-nya itu adalah ya dari tahun ketiga sampai tahun ke-10. Kamu sudah menghabiskan 2 tahun dan kamu punya 8 tahun lagi. Maka yang harus dimasukkan di kalimat ini adalah 8, bukan 10. Ya, jadi hati-hati. Biasanya keplesetnya di sini. Ya, C-nya benar, F-nya benar, P-nya benar, N-nya salah. Ya, hati-hati di sini. Terus F plus P yang dibagi 2 itu akan menjadi penyebutnya. Ya, kita coba contohnya. Harga pasar sebuah obligasi saat ini adalah 9,2 juta, di mana obligasi tersebut punya nilai nominal 10 juta. Jika diasumsikan kuponnya adalah 10% per tahun atau setara dengan 1 juta per tahun, dan masih ada 10 tahun lagi sampai jatuh temponya, ITM-nya berapa? Nah, di sini kita masukkan 1 juta itu kan C ya, kupon yang didapatkan setiap tahunnya. 1 juta. Ditambah 10 juta itu nilai nominalnya yang dikurangi dengan harga pasar sekarang 9,2 juta dibagi 10. Hasilnya adalah 80.000. Kemudian di penyebutnya kita punya hitungan 10 juta ditambah 9.200.000 dibagi 2. Berarti kan 19,2 juta dibagi 2, yaitu 9,6 juta. Maka 1 juta ditambah 80.000 berarti 180.000 dibagi 9,6 juta hasilnya adalah 11,25%. Ya, terus kesimpulannya bagaimana? Ya kan kalau ditawarkan kuponnya 10% per tahun, ya, sementara kamu memutuskan tetap akan menahannya sampai jauh tempo, ya berarti kamu punya kesempatan untuk mendapatkan 11,25% kalau kamu menahannya terus-terusan. Gitu ya. Yield to call ya, rumusnya nyaris sama dengan approximately YTM ya, tapi di sini konsepnya ya, konsepnya adalah kita berpatokannya bukan pada face value, tapi kita berpatokannya pada PC ya. PC di sini disebut sebagai call price ya, maksudnya begini. Kalau kita di contoh sebelumnya ya, kita mengasumsikan akan menunggu sampai jatuh temponya selesai. Nanti 10 jutanya kembali. Ya kan? Tapi kalau call price itu kadang-kadang ya, entah apapun motivasinya, perusahaan maupun pemerintah itu memutuskan untuk langsung melunasi semua utangnya ya pada harga yang disebut sebagai call price. Seharusnya maturity date dari sebuah obligasi 10 tahun. Namun perusahaan memutuskan untuk membayar lunas saja semua kewajibannya lebih cepat, yaitu pada tahun ke-6. Nah, pertanyaannya yang menjadi ketakutan para investor obligasi adalah perusahaan ini itu bakal beli kembali semua obligasinya atau menarik kembali semua obligasinya itu pada harga di atas nilai nominal atau di bawah nilai nominal. Nah, terus pertanyaan kedua, kalau misalnya perusahaan membeli di harga call price yang di atas nilai nominal atau di bawah nilai nominal, kira-kira aku kalau menerima kesepakatan ini, kira-kira persentase yang bisa aku dapatkan seperti apa? Ya, seperti itu. Nah, silakan untuk bermain-main ya. Silakan coba contoh yang ada di sini ya. Silakan dipakai lagi di sini dengan katakanlah ya price call-nya misalnya 11 juta. Terus kemudian price call-nya 9,5 juta. Silakan yang saya sebutkan ini bisa dijadikan sebagai latihan korek-korekan ya. Kira-kira yield call-nya berapa. Terus kemudian realized yield (RY). Ini adalah tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi jika obligasi tersebut dijual kembali pada harga jual pasar oleh investor sebelum jatuh tempo. Ya, prinsipnya sama juga dengan approximately YTM. Ya, kita tugas latihan aja langsung. Jadi di sini saya berkali-kali mencontohkan gambar ini ya. Ya sekalian coba deh, ini contoh nyata, contoh dunia real, meskipun ini terjadinya tahun lalu ya, tahun 2019. Coba ya, dari gambar tadi ya, dengan poster investasi tadi, coba yang pertama, identifikasikan dan jelaskan secara ringkas ketiga karakteristik apa saja yang bisa didapat dari poster tersebut ya.
Jadi identifikasi dijelaskan konsekuensinya apa. Jangan identifikasi ya, tapi identifikasi dan jelaskan dengan bahasa kalian ya. Kedua, hitunglah nominal yield bila kalian membeli satu kontrak saja. Ya. Kemudian hitunglah current yield dari satu kontrak tersebut. Bila pada saat ini, ya itu kan tahun 2019, sekarang kan tahun 2020 ya. Jadi saat ini tahun 2020 itu harga pasar dari obligasi tersebut senilai 105% dari nilai nominal minimal. Nah silakan itu current yieldnya. Kalau misalnya kamu belinya sekarang dibanding belinya tahun lalu. Terus yang keempat, hitunglah yield to maturity dari satu kontrak tersebut dengan menggunakan asumsi harga pasar saat ini senilai 105%. Ya, sama dengan nomor 3, asumsinya sama aja lah, harga pasar sekarang 105%. Ya, dan masih ada waktu jatuh tempo yang tersisa sebesar 2 tahun. Tadi kan 2019 ya. 2019 terus jangka waktunya jatuh temponya 3 tahun. Sekarang udah setahun, berarti kan sisanya 2 tahun. Ya, coba kamu hitung YTM-nya bagaimana. Kalau misalnya kamu beli sekarang dan kamu memutuskan untuk menahannya sampai jatuh tempo. Dan kemudian ini saya lupa kasih tambahan ya bahwa setelah mendapatkan angka YTM itu ya, terus kamu bandingkanlah dengan nominal yield-nya. Menurut kalian ya, bagusnya kalian menahan sampai jatuh tempo atau menunggu kesempatan yang bagus untuk menjualnya di harga yang lebih tinggi. Ya, jadi dua pilihannya itu. Oke. Nah, untuk teknisnya bagaimana mengerjakannya, mengumpulkannya bagaimana, nanti akan saya jelaskan di Google Classroom ya. Jadi saya akhiri tutorial video ini untuk mata kuliah manajemen keuangan terkait dengan valuasi obligasi. Ya, terima kasih. Semoga membantu. Saya akhiri di sini.